Banyak sekali film-film yang diangkat dari kisah nyata, termasuk juga film-film kartun yang selama ini kita nikmati juga banyak diambil dari kisah-kisah nyata. Kita akan bahas hari ini. Halo guys, welcome back to my YouTube channel and it's me Ivani. Hari ini kita membahas tentang film-film kartun yang selama ini kita nikmati yang diangkat dari kisah-kisah nyata atau ada latar belakang di balik cerita-cerita kartun tersebut selain karangan fiktif belaka ya. Kita mulai saja. Film kartun pertama adalah Minions. Ternyata Minions ini diciptakan di latar belakangi dari kisah nyata dari anak-anak Yahudi yang ditangkap oleh tentara-tentara Nazi yang dijadikan sebagai pekerja dan eksperimental pada zaman Hitler. Jadi anak-anak Yahudi ini ditangkap, dibawa ke Jerman, sehingga mereka juga mengalami kesulitan berbicara ya, karena antara anak-anak Yahudi dan Jerman tentunya kan berbeda bahasa. Nah, maka dari itulah latar belakang kalau kita perhatikan di cerita Minions, itu mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang aneh kan. Sebenarnya itu karena jet lag bahasa sih. Cerita kartun kedua adalah Masha and the Bear. Masha and the Bear, siapa sih yang nggak tahu? Masha sih anak kecil cewek yang dia menggunakan kerudung ungu bersama beruang. Nah, cerita nyata katanya, kisah nyata di balik cerita ini adalah Masha itu berasal dari sebuah keluarga yang si Masha-nya ini, Masha aslinya itu sangat menyukai beruang. Ya, anak-anak sekarang siapa juga yang tidak suka beruang ya, karena beruang itu digambarkan sebagai makhluk yang lucu, juga diciptakan berbagai macam boneka dari beruang. Tetapi kadang-kadang sebagai orang tua kita tidak mengajarkan bahwa memang beruang itu adalah binatang yang menakutkan, sebenarnya termasuk dalam binatang ganas, hewan yang ganas. Nah, balik lagi ke cerita yang tadi, si Masha ini akhirnya suatu hari bersama ayah ibunya menonton sirkus nih ceritanya. Tetapi di tengah-tengah sirkus berlangsung, si Masha tiba-tiba, Masha kecil ini lari ke belakang panggung dan secara tidak sengaja bertemu dengan kandang beruang. Nah, karena Masha itu berpikir bahwa beruang itu so cute, so dia masuklah ke dalam kandang beruang dan akhirnya menjadi makanan si beruang. Dan kisah ini katanya sangat menyedihkan kedua orang tuanya, dan diceritakan bahwa akhirnya ibunya tidak sanggup ya, dan akhirnya ibunya ikut bunuh diri, seperti itu. Tetapi nggak tahu juga ya kisah ini benar apa enggak, karena ada versi yang berbeda yang saya baca. Versi yang berbeda itu maksudnya sebenarnya Masha and Bear ini adalah kisah cerita rakyat sebenarnya, memang berasal dari cerita rakyat yang dikembangkan menjadi serial Masha and Bear. Jadi di Rusia itu memang ada cerita rakyat mengenai gadis berkerudung merah, kalau pernah kita dengar, bersama dengan beruang, seperti itu. Jadi menurut kalian, apakah cerita Masha and Bear ini benar-benar sungguh asli dari cerita kisah nyata? Kalian bisa komen ya. Kita ke film selanjutnya. Film selanjutnya adalah film Crayon Shinchan. Nggak kita sangka ternyata Crayon Shinchan ini berasal dari kisah nyata. Film Crayon Shinchan ini diciptakan oleh Yoshito Usui, seorang kartunis yang sangat terkenal di Jepang. Beliau terinspirasi karena mendengar cerita dari ibu Shinchan yang asli. Shinchan namanya Shinosuke ya, Shinosuke Nohara. Shinosuke Nohara itu adalah nama Shinchan. Jadi ibunya Misae, yang juga dijadikan nama ibu dalam kartun Shinchan, itu menceritakan kisah yang tragis di balik cerita kartun Shinchan yang sekarang kita tonton ya. Jadi Shinosuke Nohara ini ternyata meninggal di usia 5 tahun. Kenapa ia meninggal? Karena ternyata pada suatu hari Shinosuke ini bermain bersama adiknya. Dan ketika adiknya bermain-main di tengah jalan, Shinosuke secara gerak cepat gitu ya, melihat ada mobil yang melaju hendak menabrak adiknya.
dan Shinosuke buru-buru berlari lalu menangkap adiknya, tetapi si mobil ini juga tetap melaju pada kecepatan kencang dan akhirnya mereka berdua meregang nyawa. Nah, setelah si Yoshito Usui yang si kartunis tadi mendengar ceritanya Misae, ia pun menjadi terinspirasi untuk membuat kartun Shinchan. Jadi sambil sering berkonsultasi dengan Misae, menceritakan bagaimana sih kehidupannya si Shinosuke ini. Ya, seperti itu ceritanya. Pada akhir ceritanya sebenarnya ya, tamatnya nih, itu memang sebenarnya mau diceritakan, tapi karena diinformasikan bahwa si Yoshito Usui ini kayaknya nggak tega gitu untuk me-launch cerita yang terakhir. Akhirnya cerita yang terakhir itu tidak pernah di-launch sampai dengan dia meninggal. Si kartunis ini sendiri meninggal pada usia 51 tahun. So sad ya, cerita yang so sad, dan kita berdoa semua buat si Shinosuke Nohara bersama adiknya dan bersama juga kartunis yang sudah meninggal ini, karena benar-benar mereka mengisi masa kecil kita. Kan kita sering nonton Shinchan-nya, jadi mereka benar-benar berjasa juga dalam mengisi dan menghibur kita di masa kecil. Kita ke film selanjutnya. Kisah selanjutnya adalah kisah nyata dari cerita Beauty and the Beast. Seperti kita tahu, Beauty and the Beast itu Beauty and the Beast-nya itu seperti apa ya, singa gitu ya, singa atau manusia berbentuk apa, binatang gitu ya. Jadi kisah nyatanya pun ternyata pada zaman dulu pada abad ke-16 ketika masih dipimpin oleh, di Prancis ya, masih dipimpin oleh Raja Henry. Jadi pada suatu malam Raja Henry dihadiahkan wild man atau manusia liar yang berada di dalam kerangkeng. Nah, pada zaman dulu manusia-manusia aneh itu merupakan apa ya, kayak dianggap sebuah barang yang berharga, jadi bisa dikasih hadiah gitu, dijadikan hadiah untuk raja. Nah, kebetulan yang dijadikan hadiah ini namanya dia Petrus Gonsalvus ya, si manusia berbulu ini. Nah, jadi si manusia berbulu ini dianggap wild man. Wild man itu mungkin dianggap sebagai manusia, seperti manusia jadi-jadian. Jadi Raja Henry ini seneng banget ya dihadiahkan si Petrus Gonsalvus ini ya, manusia wild man ini ya. Tetapi kesini-sini dicek sama dokter, ternyata si Petrus Gonsalvus ini ternyata bukan wild man. Dia memang benar-benar manusia yang mungkin mengalami kelainan genetik kali ya. Jadi badannya itu ditumbuhi bulu yang lebat gitu. Jadi bukannya manusia jadi-jadian yang kalau malam akan menjadi beringas gitu, seperti cerita-cerita itu, bukan ya. Jadi memang benar-benar manusia yang memiliki kelainan genetik. Nah, oleh Raja Henry, si Petrus Gonsalvus ini tetap diistimewakan. Jadi tetap disekolahkan, tetap diberi pendidikan yang layak, penghidupan yang layak. Sampai akhirnya Raja Henry meninggal dunia, dan akhirnya Petrus Gonsalvus oleh jandanya Raja Henry disuruh menikah. Nah, wanitanya pun akhirnya dipilihkan. Tetapi akhirnya wanitanya ini, istri dari Petrus Gonsalvus ini namanya Catherine. Mereka juga disuruh untuk punya anak ya, karena dari pihak kerajaan pengen lihat apakah jenis manusia berbulu ini bisa berkembang biak gitu ya, bisa mempunyai keturunan lah gitu. Nah, ternyata bisa. Tetapi ini diceritakan bahwa antara Catherine dan Petrus Gonsalvus ini mengalami kisah cinta yang sangat luar biasa ya. Jadi dengan si Petrus Gonsalvus ini memiliki badan seperti layaknya kera raksasa gitu jadinya ya. Tetapi mereka memiliki rasa cinta yang sejati. Buktinya mereka juga bisa memiliki 7 orang anak. Tetapi di antara 7 orang anaknya itu juga ada beberapa, kalau nggak salah anak ketiga dan anak keempat, yang juga akhirnya mengikuti gennya si Petrus Gonsalvus yang memiliki gen badannya ditumbuhi bulu-bulu. Sepertinya harusnya sekarang ini menurut saya ya, kalau karena itu sifatnya keturunan, mungkin ada saja di belahan dunia mana saat ini juga tetap masih ada yang memiliki badan seperti itu. Cuman dianggap bahwa Beauty and the Beast diangkat dari kisah cintanya si Petrus
Gonçalves dengan si Catherine ini. Film selanjutnya yang mau saya bahas adalah cerita The SpongeBob SquarePants. Ya, memang ini bukan berasal dari kisah nyata, tetapi cukup memiliki hal yang unik di dalam kisah kartun SpongeBob SquarePants. Jadi SpongeBob SquarePants ini dikisahkan karakternya adalah menggambarkan 7 deadly sin. Jadi dosa dasar, 7 dosa dasarnya manusia. Oh, menarik juga kan? Nah, apa saja 7 dosa dasar manusia yang ada di manusia? Itu ada pride atau kesombongan, greed, lust, envy, gluttony, wrath, and sloth, atau dalam bahasa Indonesia, kesombongan, ketamakan, hawa nafsu, iri hati, kerakusan, kemarahan, dan kemalasan. Jadi itu semua karakter-karakter itu kebetulan ada nih di ceritanya si SpongeBob SquarePants. Jadi si Shady Chick ini memang si sombong, jadi dia selalu pride ya. Lalu ada juga Tuan Krabs, si tamak yang gila uang karena dia ingin buka toko Krabby Patty-nya setiap hari, dia nggak mau tokonya tutup. Terus ada si SpongeBob yang sangat optimis, sangat nafsu terus gitu ya. Lalu ada Plankton, si envy, si iri hati. Ada juga si Gary Siput yang rakus, dan Squidward Tentacle, si tukang marah. Dan ada juga yang terakhir adalah si Patrick. Patrick ini diceritakan dia pemalas ya, tidur terus. Nah, seperti itu. Jadi kisah SpongeBob SquarePants ini adalah 7 karakter dari deadly sin-nya manusia. Tetapi tetap ada hal-hal yang humanis yang bisa kita pelajari dari cerita kartun ini ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah dari cerita-cerita yang saya ceritakan, kalian mau memberikan komentar? Please kasih komentar. Dan ini adalah cerita terakhir yang saya ceritakan hari ini. Terima kasih sudah melihat video saya. Kalau kalian suka seperti biasa, please klik tombol like-nya. Dan kalau kalian belum subscribe, please subscribe. Dan saya mohon juga bisa di-share ke teman-teman sekalian, ke teman-teman kalian juga, jika kalian menganggap video ini cukup layak untuk di-share. Thank you. Namaste. Sampai ketemu lagi.